Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah sehat? Apakah sudah sarapan? Sudah makan siang? Baik. Apakah hari ini siap untuk mendengarkan pembelajaran dari Ibu? Baik. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan tema Sejarah Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Sebelum mempelajari mengenai hijrah Nabi SAW ke Habasyah ini, kita harus tahu dulu apa saja penyebab atau latar belakang dari sejarah hijrahnya Nabi tersebut. Baik, hijrah ke Habasyah merujuk pada peristiwa di mana sekelompok umat muslim meninggalkan Mekah dan pergi ke kerajaan Habasyah atau yang dulunya disebut dengan Abyssinia, sekarang dikenal dengan Ethiopia, untuk mencari perlindungan dari penganiayaan dan penindasan yang mereka alami dari kaum Quraisy di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 615 Masehi, sekitar 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya. Nah, jadi karena banyaknya penindasan yang dirasakan oleh umat muslim selama mereka berada di Mekah, maka Nabi Muhammad SAW berencana untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Lalu pada tahun awal dakwah Islam di Mekah, kaum Quraisy yang berkuasa sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW dan menindas para pengikutnya dengan kejam. Umat muslim mengalami berbagai bentuk penyiksaan, tekanan, dan diskriminasi yang membuat hidup mereka sangat sulit. Baik, itu untuk latar belakangnya. Untuk selanjutnya akan Ibu lihatkan animasi sambil Ibu jelaskan mengenai penjelasan apa yang terjadi pada peristiwa hijrah ke Habasyah ini. Kaum Quraisy di Mekah menentang ajaran Islam dengan keras. Para pengikutnya yang jumlahnya masih sedikit mengalami berbagai bentuk penindasan dan penyiksaan yang sangat brutal dari kaum Quraisy. Nabi SAW melihat situasi yang semakin memburuk dan merasa perlu mencari tempat yang aman bagi para pengikutnya. Sampai turunlah perintah Allah, yaitu pada surah Az-Zumar ayat 10, yang berarti, dan bumi Allah itu sangatlah luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maka Nabi SAW memutuskan untuk mengajak para sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Dikarenakan beliau mengetahui bahwa Raja Negus atau Najasyi, penguasa Habasyah, dikenal sebagai raja yang bijaksana. Lalu berangkatlah Utsman bin Affan beserta 15 orang sahabat, yaitu 11 lelaki dan 4 wanita. Mereka menyeberangi Laut Merah dan mencapai wilayah yang aman di bawah perlindungan Raja Negus. Lalu berangkatlah rombongan kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Beliau membawa 100 orang sahabat untuk pergi ke Habasyah. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin dan para sahabat Rasulullah SAW telah berhijrah ke Habsyi, mereka sangat marah, terlebih setelah mengetahui bahwa kaum muslimin dalam keadaan aman dan tentram. Maka mereka mengutus 2 orang kaum Quraisy agar berangkat menemui Raja Negus untuk meminta agar kaum muslimin diusir dari Habsyi. Utusan Quraisy tersebut adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amru bin As. Lalu datanglah 2 utusan dari kaum Quraisy ini untuk menemui raja. Mereka meminta raja untuk tidak melindungi kaum muslimin ataupun kaum muhajirin yang berada di Habasyah pada saat itu. Mereka mengatakan bahwa kaum muhajirin telah membawa ajaran yang sesat. Mereka membawa ajaran yang dibuat-buat. Lalu setelah mendengar penjelasan dari utusan kaum Quraisy, Paduka Raja pun memanggil utusan dari kaum muhajirin, yaitu Ja'far. Lalu Raja bertanya, "Jelaskan kepadaku tentang agama baru kamu yang kamu bawa itu, wahai Ja'far." Lalu Ja'far menjawab,
Paduka, dahulu bangsa kami adalah bangsa penyembah berhala. Tetapi setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul dan mendapat wahyu tentang ketuhanan, kami telah meninggalkan berhala-berhala itu. Kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita dan seluruh manusia. Kaum kami telah menyiksa dan menzalimi kami, sehingga kami meminta perlindungan Paduka di negeri ini. Lalu raja pun tersentuh dengan apa yang telah disampaikan oleh Ja'far. Lalu raja berkata, "Sungguh, apa yang kamu baca dari Rasulmu itu dan apa yang dibawa oleh Isa adalah benar dan berasal dari sumber yang sama." Raja pun menoleh kepada Amr dan Abdullah. Dengan suara yang keras, raja menjawab, "Keluarlah kalian dari istanaku dan pulanglah kalian ke Mekah. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan Ja'far dan kaum muslim lainnya kepada kalian berdua." Mendengar perkataan raja, Ja'far dan kaum muslim lainnya merasa gembira dan tidak lupa berterima kasih. Sementara Amr dan Abdullah keluar dengan hati yang malu dan kesal. Baik, setelah penjelasan menggunakan animasi tadi, kita sudah selesai mendengarkan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad serta sahabat-sahabat ke sana. Lalu sudah menjelaskan bagaimana tentang raja yang memimpin Habasyah pada saat itu menerima kaum muhajirin. Lalu makna dan hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kisah ini adalah hijrah ke Habasyah menunjukkan kebijaksanaan dan perencanaan Nabi Muhammad SAW untuk melindungi umatnya. Ini juga menunjukkan solidaritas dan keberanian umat muslim dalam mempertahankan iman mereka. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh penting tentang pencarian keadilan dan perlindungan bagi yang teraniaya dalam sejarah Islam. Tentu saja peristiwa hijrah ke Habasyah ini juga mencerminkan keteguhan iman dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi terbaik demi kelangsungan dakwah Islam. Lalu di Habasyah, para muhajirin dapat hidup dengan lebih baik, dengan tenang dan fokus pada ibadah berkat perlindungan dari Raja Negus yang adil. Baik anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dapat membawa ibrah yang baik, dapat membawa manfaat yang baik bagi anak-anak semua. Jangan lupa untuk membaca kembali, untuk mempelajari kembali mengenai sejarah-sejarah Nabi yang lain. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.